Apa yang tadi dinyanyikan oleh Roni dengan kita semua, dalam Yesus. Apa yang dikatakan itu semua adalah benar. Kalau itu kita aplikasikan dalam hidup kita, kita memperoleh kemenangan. Jadi waktu kita nyanyi jangan ada timbul keraguan. Apa saja yang ada keraguan, kita tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Terima kesembuhan, amin. Liver mungkin ada kurang bagus menurut dokter, selidikin atau apa, bilang Tuhan, Engkau sanggup memberikan di dalam hidup kami apa saja. Kalau rasanya kayak burung hidup ini kurang berarti, bilang Tuhan, sukacita yang Engkau sudah berikan itu biar ada di dalam hidup kita. Karena perkataan kita dan iman kita itu bisa terjadi kalau kita percaya. Kan banyak yang Tuhan Yesus kata, engkau tidak percaya maka engkau tidak memperoleh. Karena yang menjadi penghalang utama di dalam apapun yang Tuhan sudah sediakan, yaitu ketidakpercayaan kita. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup dalam penuh sukacita, selalu bilang Tuhan, Engkau sudah sediakan sukacita itu. Di dalam keadaan apapun, saya mau bersuka. Amin. Hari ini saya rindu membagikan sesuatu yang saya percaya ini akhir-akhir ini banyak sekali di media, yaitu tentang eskatologi. Apa yang akan terjadi di depan, apa yang terjadi bagi gereja Tuhan, dan apa yang akan terjadi bagi dunia ini. Karena kalau kita dengar tiap hari perang, tidak ada perdamaian. Yang di Gaza, Amerika bilang damai, Perdana Menteri bilang tidak, Hamas leader bilang tidak, tetap sampai saat ini. Berapa 2-3 minggu lagi udah setahun bunuh-bunuhan, saudara lihat berapa hancurnya. Dan itu sebagian kecil. Dikatakan di dalam Wahyu, nanti peperangan yang besar itu akan terjadi. Dan tidak ada orang yang bisa menahannya. Tidak ada pemimpin. Manusia akan saling membunuh sampai diperkirakan sepertiga manusia, umat manusia ini mati karena perang, mati karena racun, mati karena penyakit, mati karena kelaparan, mati karena bunuh-bunuhan. Dan ini diprediksi oleh Tuhan sendiri bahwa semua ini akan terjadi. Saat kita sedang ini, ya ada typhoon yang besar baru melewati China, sekarang sedang menyerang Vietnam. Beberapa puluh orang mungkin sudah meninggal. Ya, saat kita sedang berdiri ada gempa bumi di mana-mana, tapi karena kecil hanya di bawah 6, jadi nggak usah dibilang lagi di media. Ya, kemarin 2 hari yang lalu ada di Sydney, di Hunter Valley 4,5 ada. Ya, cuma kita kurang tahu. Padahal Australia ini negara yang cukup aman dalam hal segi gempa bumi. Tapi yang jelek di sini adalah kebakaran. Ya, itu di sini kebakaran itu yang menakutkan. Nah, tiap negara punya masalah masing-masing. Nah, hari ini kita akan melihat dalam Alkitab apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Luar biasanya Alkitab ini dimulai dengan Taman Firdaus. Tetapi luar biasa di Wahyu terakhir ini berjarak hampir 1600 tahun penulisannya. Ya, tulisan pertama dari Musa sampai kepada Yohanes, ya 1600 tahun, tetapi tetap sama bahwa terakhir akan ada apa? Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Luar biasa. Dan di pertama di Taman Eden berkata bahwa Tuhan bersama dengan penciptaannya Adam dan Hawa, dan di akhir pun Tuhan akan bersama dengan orang-orang percaya di tengah-tengah. Tidak ada lagi butuh matahari karena Dia adalah terang itu di tengah-tengah kita.
Kalau di Taman Eden ada pohon ya yang bagus, di terakhir pun ada pohon kehidupan. Kita bisa ini luar biasa tuh. Jadi kalau kita masih ragu Alkitab, kita yang perlu dipertanyakan kita punya ketidakpercayaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita akan melihat ada apa saja yang terjadi di hari. Yang pertama, nanti saya belum buka ya. Yang pertama, Alkitab katakan bahwa orang-orang percaya akan diangkat. Wow. Orang-orang percaya akan diangkat ke sorga, rapture. Pada waktu diangkat, sangkakala berbunyi, tubuh jasmani kita, firman Tuhan katakan, akan diubah menjadi tubuh sorgawi, sehingga kita bisa naik ke sorga, kekal bersama Tuhan kita. Loh, kok bisa begitu? Jadi yang lainnya gimana? Firman Tuhan katakan yang diangkat adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tadi lagu kata di dalam Yesus. Ini perlu sekali kita tahu. Banyak orang itu tahu siapakah Jokowi, Prabowo, mungkin Gibran, ya, tahu. Tapi apakah dia ada di dalam hati kita? Dia di dalam kita? Enggak kan? Yang ada hanya orang-orang suami kita atau anak-anak kita, bukan? Kekasih kita gitu. Nah, ini penting sekali. Yesus itu harus menjadi bukan hanya sebatas tahu siapa dia, tetapi kita kenal dia, dia hidup di dalam hati kita, kita ada di dalam. Maka lagu tadi, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, kalau kita masih hidup di dalam ketakutan, tolong pertanyakan kedekatan kita. Apakah kita hanya nama saja yang kita kenal, ataukah roh dan pribadi, firman-Nya dan namanya itu tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang pertama terjadi adalah rapture. Loh, rapture itu adalah bahasa Inggris. Pengangkatan diambil dari bahasa Latin, ya. Tapi bahasa Greek aslinya ini supaya tahu aja, namanya harpazo. Supaya tahu, kalau saudara dengar itu tidak, rapture itu tidak ada dalam kata Alkitab, ya. Ya, rapture itu adalah kata di mana waktu sangkakala berbunyi, tubuh orang mati akan bangkit. Aduh, kok bisa ya? Mana mungkin ya orang mati bangkit? Saudara tahu nggak? Dahulu kita semua ini tidak ada. Saya hanya kasih tahu, mungkin ada di dalam sel orang tua kita sekecil ini, kecil gini. Tapi kok ada badan besar-besar ini dari mana, saudara? Benar kan? Karena Tuhan yang waktu menciptakan manusia memiliki, berikan kemampuan untuk beranak cucu. Dari hal yang sebegitu kecil tidak bisa dilihat mata, terjadilah kita. Kenapa barang yang mati tidak bisa dibangkitkan? Ada. Karena Rasul Paulus dengan jelas katakan begini, bahwa ya barang yang benih yang mati, itu benih itu mati, tetapi akan muncul pohon yang baru. Ya, oleh karena itu jangan, kalau tidak percaya, ya jangan aplikasikan kepada Tuhan. Kebanyakan karena ketidakmengertian kita, maka kita tidak percaya. Kalau Alkitab yang sebenarnya itu semua ada jawabannya. Karena yang nulis adalah Tuhan sendiri. Rohnya memberikan ilham kepada hamba-hambanya menulis. Saudara tahu nggak? Dahulu banyak orang itu, ya ini jeleknya ya, semua laba-laba dibunuh. Oh, laba-laba dibunuh. Padahal 80% dari 90% tidak berbahaya.
Hanya sedikit yang mungkin ada yang jenis tertentu yang ada racunnya. Tapi semua kita bunuh. Kenapa? Karena kita tidak pernah selidikin bahwa laba-laba itu sebenarnya itu berguna untuk mengurangi itu serangga-serangga yang datang. Nyamuk kayak lalat kayak apa aja kan, coba yang kita bunuh. Kenapa? Karena tidak mengerti. Mau bicara tentang ular, sama juga. Yang beracun 1, 2, semua ular langsung kita udah ketakutan lari. Benar kan? Ada yang langsung bunuh. Padahal ular itu untuk jaga tikus racun datang. Benar kan? Nah, oleh karena itu banyak hal yang kita tidak mengerti. Itu membuat kepercayaan kita itu bisa salah. Kalau kita dari kecil ditanamkan bahwa di luar malam itu ada hantu di kuntilanak, belum apa-apa kita udah ketakutan. Kenapa? Ditanamkan gitu. Oleh karena itu lepas semua itu dan hanya percaya kepada Tuhan. Dulu kita punya pengertian tentang luar angkasa itu sangat salah sekali. Tetapi sekarang sesudah dikirim itu teleskop-teleskop yang memotret semua, baru tahu, aduh luar biasa itu Tuhan punya ciptaan. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini yang pertama ini kalau berbicara mengenai kebangkitan, jangan langsung tidak percaya dulu. Ya, percaya. Karena sudah ada bukti. Yesus yang mati, dihancurkan tubuhnya waktu dibungkus di kuburan itu Yusuf orang Arimatea. Tapi firman Tuhan katakan waktu dia bangkit semuanya apa? Luar biasa, kemuliaan. Banyak hal di muka bumi ini yang tidak bisa dijelaskan oleh para sains. Cuma para sains itu ingin dominan, semuanya harus ada bukti, kalau nggak percaya. Mereka itu sebenarnya itu karena kesombongan ingin bilang bahwa semua harus ada bukti. Padahal mereka sendiri tidak bisa buktikan banyak hal di dalam hidup ini. Mereka bilang begini, apa itu energi? Ya, mereka tidak bisa jawab. Ya, tetapi kenapa mereka mau pakai itu energi? Berapa banyak orang yang tidak mengerti, tapi mereka hanya nutupin. Apalagi itu teorinya Darwin tentang evolusi, makin diselidiki 99% salah semua. Tetapi sudah merusak banyak orang-orang di muka bumi ini yang menyatakan bahwa itu benar. Oleh karena itu hari ini saya bagikan ini untuk membuat kita menjadi orang percaya yang kuat, orang percaya yang penuh pengharapan, orang percaya yang penuh keteguhan untuk mengerti dan menyiapkan diri hal yang benar di dalam hidup ini. Kalau tidak, manusia itu mudah lupa. Ingat loh, baru bermasalah sedikit, Tuhan yang begitu baik selama ini bisa marah. Tuhan nggak dengar doaku. Sekarang saya tidak mau ikut lagi. Hari Minggu Sina nggak mau datang lagi. Ada yang kayak gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu masih setipis kulit. Kita perlu tertanam dalam hidup ini supaya makin besar persoalan hidup ini, makin semangat, makin kuat, karena di situ mujizat terjadi. Amin. Ingat loh, kalau nggak ada sakit mana bisa ada mujizat? Kalau nggak ada persoalan mana ada penyelesaian? Sebenarnya jikalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, itu karena Tuhan sedang membentuk satu pribadi yang bisa layak untuk di hadapan Dia. Okay. Yang kedua itu nanti saya akan kembali lagi kepada yang namanya pengangkatan, rapture itu. Yang kedua, saudara, kenapa kok kita diangkat sebelum yang kedua ini terjadi? Saudara tahu yang kedua, karena waktu kita diangkat, roh Tuhan juga sudah kembali kepada Tuhan. Ya, di muka bumi ini manusia sudah hidup tanpa hukum, tanpa kebenaran, tanpa. Saudara lihat aja yang apa yang terjadi di muka bumi ini kalau tanpa itu. Saudara pernah alami tahun 98 di Jakarta manusia yang ada hanya serah kaidin
ambil barang toko orang gitu. Benar kan? Badan kurus saya lihat di TV, tapi bisa pikul kulkas. Benar nggak waktu itu? Kan kita dari sini kan TV ikutin aja dari CNN atau apa. Kecil kok bisa pikul kulkas. Saudara tahu, manusia kalau sudah tidak ada roh Tuhan lagi yang berkuasa, ini apa? Hanya iblis yang berkuasa. Dan kalau iblis berkuasa, dunia ini akan kacau. Dan kacaunya apa? Bunuh-bunuhan tidak ada. Sekarang ini tidak ada pemimpin di muka bumi ini. Biden itu ngomong, saya Israel, kalau kamu tidak berhenti, saya tidak kirim kamu senjata. Dia bilang, tidak akan berhenti, saya harus habiskan dulu itu baru saya ini. Akhirnya perang terus kan, saudara-saudara. Putin juga siapa bisa tegur, ayo Xi Jinping, tegur dia berhenti secara itu Ukraina. Xi Jinping bilang, aduh saya juga nggak mau cari gara-gara sama dia. Benar kan? Udah kehilangan semua ini sekarang. Siapa? Paling Pope datang, tapi Pope hanya bilang damai ya damai. Gimana kita? Kita lah di sini yang harus benar-benar ikut Tuhan supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Saudara, jadi yang kedua akan terjadi satu begini, terjadi tribulation. Tribulation itu artinya apa? Kesengsaraan besar atau penderitaan yang besar. Tuhan Yesus katakan belum pernah terjadi sebelum dunia ini baru pertama dan terakhir untuk terjadi. Kalau Tuhan Yesus tidak datang lebih dulu, maka manusia akan daging ini akan bunuh satu sama yang lain. Kalau Tuhan tidak mempercepat, karena jahatnya dunia pada waktu akan masa yang ini. Saudara bisa baca dari mulai Wahyu 6 sampai Wahyu 18. Itu malapetaka. Saudara baca kan? Pernah Wahyu malapetaka ini dicurahkan darah sampai bunuh-bunuhan habis manusia. Tapi puji Tuhan, kenapa? Orang-orang percaya sudah diangkat dulu. Tapi bagaimana dengan saudara saya yang belum terima Tuhan? Pilihan sendiri. Tugas kita adalah memberitakan dia. Anak kita saja, kalau dia tidak mau, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya beritakan, kita paling doakan, kita sayangin, kita nasihati. Tapi semua hati manusia macam. Jadi yang kedua yang akan terjadi, saya katakan eskatologi, artinya ilmu tentang apa yang akan terjadi di depan. Ya, jadi saudara-saudara, yang kedua adalah waktu itu muncullah masa itu kaos gitu, ya. Kaos bukan maksudnya kaos ini, maksudnya chaos ya. Muncullah antikristus. Di situ dia akan berdiri menjadi pendamai dan orang akan lihat dia, dan pada waktu itu orang akan menyembah dia seperti Tuhan sendiri, dan dia akan bertakhta di rumah Tuhan untuk menyembah dia. Dan apalagi disitulah dia akan keluarkan banyak peraturan, termasuk saudara tahu apa? Yang namanya angka 66 itu, yang tercatat di dahi atau di tangan atau di kartu kredit. Tidak boleh belanja, tidak boleh berjual sebelum ada approval. Saudara perlu tahu bahwa ini sebenarnya sedang terjadi. Banyak tempat saya pergi beli, kasih cash, hanya kartu. Banyak pemerintah punya urusan sekarang, kita mau bayar cash nggak bisa, dan nggak mau bikin apa-apa. Dan yang luar biasa, saudara masih ingat baru 1-2 tahun yang lalu yang namanya COVID, mau masuk mall ini ada nggak vaksin? Boleh. Kalau nggak bisa masuk, pesawat sudah beli tiket pun kalau belum ada tidak bisa. Dan itu hanya disebut baru percobaan, atau bahasa Inggrisnya itu baru dress rehearsal aja, sudah kayak gitu. Dan yang luar biasa bukan, baru dalam 6 bulan seluruh dunia 180 negara semuanya COVID, tutup ya, lockdown, bayangkan. Dan
itu salah satu tanda kalau Antikristus itu adalah satu pribadi yang wakilnya setan itu, setan iblis Lucifer itu wakilnya di muka bumi yang menjadi manusia. Itu dia datang untuk menguasai manusia. Dan negara-negara akan dibawa kekuasaan dia. Saya dulu pikir kok bisa ya satu negara, pemerintah Australia itu waktu dari pusat nggak tahu dari mana ngomong harus lockdown, di lockdown, nggak bisa bikin apa-apa, harus vaksin, kehilangan dia punya otoritas karena bicara menakutkan. Saudara harus sadar bahwa sekarang ini ya negara tuh akan nanti blok satu yang lain. Kalau kita keluar dari negara Amerika punya lingkungan, ya nanti dia kalau perang dia nggak mau bela kita masa bisa lawan Rusia. Akhirnya Australia bilang begini, kita under Amerika aja. Setuju nggak setuju under Amerika, sadar ini. Begitu kan negara yang lain seperti mungkin Filipina atau under China atau under Rusia atau under. Saudara, manusia itu banyak ini, tetapi pada waktu keputusan terakhir itu mereka hanya pilih satu, ikut ini atau ini aja. Dan kalau sudah blok kiri, blok kanan, udah ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa itu akan terjadi. Tapi puji syukur, kita anak-anak Tuhan sudah diangkat. Atau mau ada yang mau tunggu di situ saja? Tolong kasih tahu kita dulu. Mau atau mau disangkat dengan Tuhan Yesus? Oke. Karena yang ketiga, ya nanti saya akan kasih ayat-ayat ini aja supaya jangan lama, ya. Yang ketiga, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus, ya, karena kaos dunia ini iblis berdaulat, firman Tuhan kan, Tuhan Yesus akan datang kembali bersama orang-orang kudus, akan berperang melawan iblis. Firman Tuhan katakan dia dikalahkan dan dia akan dilempar kalau saudara baca di Wahyu, akan dilempar di jurang maut. Jurang maut. Nah, saudara, berarti kita ini ke sana, pada waktu kita di sana, kalau kita baca akan ada perjamuan, di sini katakan perkawinan anak domba dengan orang-orang kudus. Waktu kita di sana, dikatakan berbahagialah orang yang diundang untuk masuk kepada pernikahan kudus. Akan terjadi pesta besar-besaran lebih daripada yang pernah kita tahu. Mereka bilang Olimpik itu pesta besar-besaran, ya baru-baru ya. Tapi menurut saya itu sudah banyak dikuasain oleh iblis punya cara-cara. Tapi di sini pesta kekal selamanya ada di sorga. Dan di firman Tuhan katakan sudah sah, Kristus dan gerejanya akan kembali bersama ini untuk mengalahkan iblis. Bisa dengar ini semua? Saya ulangin ya. Waktu dia datang mengalahkan dan iblis dilempar, sekutu-sekutunya semua juga dilempar. Dan firman Tuhan katakan orang percaya bersama Kristus akan berkuasa untuk dunia ini selama 1000 tahun. Saudara, mungkin saudara tanya, kita bisa hidup berapa lama ya? Karena kita sudah kembali, ini bukan lagi dengan tubuh yang gampang ini. Ingat, tubuh ini kan tubuh yang hanya untuk sementara, ya. Tapi tubuh kekal itu kita akan bersama-sama dengan Kristus. Saudara pikir, kok mungkin ya? Bisa ya? Saudara, saya hanya ingin ulangi lagi, ya. Ini bumi ini aja kita sudah kagum-kagum berapa besar, bukan? Bumi ini saja. Sedangkan bumi kita ini bisa masuk ke matahari kita, katakanlah bumi kita seperti bola pingpong, matahari kita besar ruangan ini, bisa 1 juta masuk di sini. 1 juta bumi bisa masuk di matahari.
Tapi matahari ini bintang kecil dibandingkan dengan bintang-bintang yang besar. Dan bintang yang besar ini hanya di kita punya galaksi yang bernama, siapa yang ingat? Ada yang ingat? Ulangkan tangan. Masa saya sudah kata ulang-ulang. Milky Way namanya. Di Milky Way aja ada 200 miliar bintang. Ini baru satu galaksi. Satu galaksi. Ada yang saudara lihat malam yang ada bintang banyak tebal, apalagi lihat ke selatan. Kalau di New Zealand, saudara bisa ada teleskop, saudara bisa lihat semua. Ya, begitu banyak. Ada 200 miliar di galaksi kita ini aja. Dan di alam semesta ini yang sekarang makin diketemukan sesudah dikirim teleskop yang namanya James Webb, yang Hubble sudah di commission masih ada tapi sudah kurang ini, dikirim, makin melihat itu galaksi, bermiliar-miliar galaksi. Sampai orang saintis bilang begini, "Wih, Tuhan itu kok luar biasa bisa ciptakan begitu banyak hanya untuk manusia ini aja." Saya bilang Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala-galanya. Oleh karena itu, apa yang saudara bayangkan sekarang, mungkin saudara bilang, "Aduh, hidup ini kok susah. Hidup ini tidak mencapai apa yang saya inginkan. Kepingin rumah bagus, di Fokus tidak dapat. Tidak apa-apa." Ya, kenapa saya ingin katakan nanti Tuhan akan memulihkan segala-galanya. Firman Tuhan, "Berbahagialah karena kamu dianiaya, karena engkaulah yang memiliki kerajaan surga." Oleh karena itu, kalau kita hidup di muka bumi ini tidak menjadi apapun, tidak mengapa. Yang penting kita adalah orang percaya. Tapi saya ingin kasih tahu, kita di sini rata-rata lebih dari cukup. Benar kan? Coba bayangkan. Coba bayangkan. Saya pulang ke Timor, dan waktu saya dengar ini, hati saya bilang, ini kalau hanya Usinda di sini saya harus melayani. Kalau enggak, saya sudah pindah ke sana untuk mau dengan orang-orang miskin. Saya kasih tahu kenapa. Di NTT daerah kita, dari pemerintahan dan ada ini ya, dari Habitat, apa yang untuk kasih loan murah, itu di NTT itu ada 1 juta kakak, kurang lebih 1 juta kakak, berarti sekitar 4 juta orang NTT di daerah kita. 350.000 kakak hidup dengan 1 bulan $35 uang sini, atau 350.000. Saya sudah hampir 50 tahun tinggalkan sama kita, ya. Pulang ke sana masih banyak yang rumahnya masih sama. Saya rindu bantu mereka. Saya kasih tahu, saya rindu untuk bantu mereka di sana. Ya, saya hanya ingin kata, di muka bumi ini mungkin tidak ada keadilan. Di muka bumi ini mungkin kita menderita. Di bumi ini kita ini. Tapi puji syukur kita di sini. Karena saya tahu di sini semua nggak berkekurangan, bahkan berkelebihan. Kita amin kan? Coba bayangkan, siapa di sini yang makan kurang? Saya pernah pergi gereja di sana, melayani, mandi keringat sekali, habis itu makan. Kalau Ibu Frida bilang sampai kegebukan di sini. Saya pergi itu, saya bilang makan siang apa? Mereka hanya ambil super mie, campur jadi mie goreng, kasih Pak Pendeta ini. Terus saya bilang, nggak apa kasih yang lain aja, nggak apa-apa, ini yang terbaik kita berikan. Mie goreng bukan yang besar. Sekarang karena mau kurangin harganya, jadi bukan kasih turun harganya, diperkecil packingnya, saudara. Yang biasanya kayak 50 gram jadi 40 gram miligram gitu, saudara. Begitu ya. Mungkin kita tidak beroleh di situ, tetapi saya ingin katakan di sorga. Orang-orang yang miskin itu nanti yang akan menduduki tempat. Karena terbukti waktu Tuhan Yesus bicara dengan siapa? Orang kaya dan Lazarus. Orang kaya masuk neraka. Ya bukan karena dia kaya dia masuk neraka, tapi dia tidak ingat orang miskin. Lazarus itu ditempatkan di mukanya untuk dapat makanan.
sisa-sisa makanan di tempat sampah di depan rumah itu, tapi dia nggak pernah mau bagi turun, sehingga Tuhan lihat hatinya, Tuhan hukumin dia. Ya, tidak ada salah kita kaya, tapi hati kita itu terikat dengan kekayaan, ataukah kita bilang, Tuhan, ini Engkau berkati saya, apa yang Engkau mau dengan hidup ini. Amin. Saudara-saudara, tadi yang ketiga bukan? Apa tadi? Kita akan turun dan bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik kuda putih, kita juga naik. Ya, karena malaikat katakan, dilihat itu waktu itu malaikat bersangka kalah dan kita turun. Yang keempat, saudara-saudara, iblis ini sudah dilempar 1000 tahun, dia dilepas lagi. Ada itu semua, ya. Nanti saya kirim aja supaya saudara bisa baca. Kalau enggak terlalu baca agak. Dia dilepaskan dan dia mulai kumpul sekutunya lagi, mulai berperang lawan Tuhan Yesus lagi. Kenapa kok Tuhan izinkan gitu ya, saya tanya. Tuhan bilang begini, semua hukum itu ada kasih kesempatan untuk bangsa-bangsa itu bertobat. Tetapi bangsa-bangsa ini memang mau mengeraskan hati. Padahal Tuhan Yesus sudah memerintah selama 1000 tahun. Masih aja ada yang berontak, mau mengikuti iblis. Dan terjadilah perang habis-habisan. Kalau saudara baca di Wahyu, namanya perang Gog Magog yang kedua. Yang pertama adalah Sun. Saudara, saya katakan Sun apa? Turki, Iran, Rusia, dengan beberapa negara Libya dan beberapa negara akan mengepung Israel. Dan saat ini sebenarnya Israel ada 7 front, 7 garis depan untuk berperang. Saudara pikir mana? Ke-1 Hamas, kedua Hezbollah, ketiga Iran, keempat Houthis, kelima milisi yang ada di Iran, ya, Irak. Habis itu orang-orang yang milisia itu ada orang-orang yang bukan di bawah pemerintah tapi grup pemberontakan yang ada di Damaskus, ada di Syria untuk mengepung, ya. Dan masih menunggu hanya siapa? Keputusan dari Turki. Saudara tahu bahwa Turki punya presiden itu tiap hari dia mengutuk Israel, ya. Nanti akan terjadi perang. Itu namanya Magog yang ada di Yeskiel 38 dan 39. Tetapi akan terjadi perang lagi yang sama, yang kedua, Gog Magog. Disitulah firman Tuhan katakan, api dari langit akan turun menghanguskan iblis, antikris dan sekutu-sekutunya, dan akan dilemparkan. Ini kali bukan saja jurang maut, tapi dilemparkan ke dalam lautan api dan lautan belerang. Dan itu kekal ditutup, disil, dimaterai, dan tidak akan muncul lagi. Saudara-saudara, itulah apa yang akan terjadi depan kita. Tapi puji syukur, kita yang pertama ini yang penting. Tadi apa pertama? Kata apa? Rapture. Apakah kita sudah siap atau sudah menyiapkan diri untuk itu? Saya nggak menakut-nakutkan, tapi saya menegaskan bahwa hal itu dapat terjadi at any time. Semua yang terjadi akhir-akhir ini tiba-tiba saja terjadi. Dan yang kelima, saudara, ini yang terakhir adalah, kan tadi saya katakan 5, apa yang apa depan. Nanti pada waktu yang terakhir adalah penghakiman untuk semua orang. Orang percaya, orang-orang tidak percaya. Ya, kalau orang-orang percaya itu, saudara, penghakimannya beda dengan orang-orang tidak percaya. Kalau itu dikatakan ada kitab-kitab, ya. Kalau gitu kita baca bagian ini supaya saudara tahu. Wahyu bagian ke-20.
pengumuman yang terakhir. Ini ayat 11 Wahyu 20. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar. Tuhan memperlihatkan Yohanes takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar, kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak diketemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kita semua akan diadili. Yang tidak diketemukan namanya dalam kitab kehidupan, ya, akan diadili menurut perbuatan dan menurut kitab. Jadi setiap manusia akan diadili. Saudara katakan, kok bisa ya? Ya, karena Tuhan itu adil, dan semua harus diadili. Coba bayangkan, saudara pergi sana ketemu Hitler lagi dulu minum kopi, kira-kira saudara happy nggak? Hitler lagi dulu minum kopi, enak-enak, benar kan? Karena dia berjuta-juta orang harus mati. Benar nggak? Saudara kan, Tuhan itu adil. Saya bukan bilang dia akan minum kopi, tapi kalau dia minum kopi, benar nggak? Dan Tuhan akan adili setiap orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan, kita akan diadili. Tetapi kalau kita nama tercatat dalam kitab kehidupan, pengadilannya beda. Kan tadi ada beda kan di situ. Bukan masuk sorga atau masuk neraka, tetapi mahkota kehidupan apa yang diberikan kepada kita. Katakanlah sekarang ini kita melayani di sini, enak-enak di sini. Terus sama seperti penginjil yang dianiaya, katakan Rasul Paulus, terus di sana kita mahkotanya sama. Kira-kira Tuhan adil apa enggak? Saya masuk surga aja sudah senang, benar enggak? Coba bayangkan, tiap-tiap kita itu akan diberikan pahala, itu namanya pahala, mahkota kehidupan. Di Alkitab ada 5 macam mahkota. Disebut mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, ya, mahkota kebesaran, semua ada itu. Dan itu hanya orang-orang yang layak menerimanya. Dan di situ juga dikatakan akan ada 24 tua-tua. Dan saya lagi pikirin 24 tua-tua ini siapa ya? Abraham, Musa, siapa lagi, mungkin Daud, mungkin siapa? Elia, bisa mungkin. Sampai kita satu di antara kita ada di situ. Apa yang mau? Ya. Yang rambutnya sudah putih, padahal dia puji Tuhan. Puji Tuhan. Benar kan? 24 tua-tua yang berdiri siang malam di hadapan Tuhan untuk menjadi teladan. Tapi waktu saudara baca, waktu mereka di hadapan Tuhan, mahkota mereka lempar di kaki Tuhan Yesus. Karena hanya Dia, anak domba yang layak menerima semua puji, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi, kita semua akan mengalami apa yang akan terjadi. Tetapi langkah pertama dalam hidup kita sebelum diangkat, apakah kita sudah persiapkan itu? Yang kelima dikatakan bahwa akan ada
langit baru, bumi baru, dan Yerusalem akan turun dari surga. Kota Yerusalem ini, kalau saudara baca di Wahyu 20 dan 21 ini, saudara lihat ngeri banget, besar banget. Pintu gerbangnya saja dari apa? Mutiara. Kita mutiara, pedagang family kita dari Maluku hanya begini aja. Benar kan? Dan saudara harus tahu. Saudara harus tahu, mutiara itu bersumbernya dari mana? Tiram toh, tetapi kenapa itu terjadi? Karena ada benih pasir masuk di tubuhnya tiram itu, dan dia untuk menutupi kengeriannya itu dia mengeluarkan lendirnya, dan lendirnya itu saudara tahu untuk menutupi, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi mutiara yang indah. Kenapa pintu gerbang itu saudara tahu dikasih mutiara semua? Ya, karena untuk mengingat ada yang berkorban untuk kita, Yesus Kristus yang berkorban untuk kita. Firman Tuhan katakan permata dari semua permata yang ada di muka bumi ini ada di sana. Jalannya saja pun dari emas. Ya, jadi di muka bumi kalau orang India pakai nehi banyak emas, nggak usah. Orang Arab gitu kita nggak usah. Nanti aja di sana, oke? Ya, nggak usah cari Tuhan Yesus, cari kebenaran, cari jalannya, apa kehendaknya, cari itu. Lapar dan haus akan firman Tuhan, apa yang Dia kehendaki. Karena sudah terlalu lama hidup kita hanya 90% diisi oleh barang-barang duniawi, barang-barang kedagingan. Biarlah sisa hidup kita ini semuanya untuk Tuhan mau apa. Dan selalu berdoa, Tuhan apa yang Engkau kehendaki. Bukan bilang, Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi Tuhan apa yang Engkau kehendaki, itu yang ada. Selama ini Tuhan menunggu untuk hal itu. Saudara-saudara, dan firman Tuhan katakan langit baru dan bumi baru, saudara tahu Tuhan akan tinggal di tengah-tengah kita. Luar biasa. Sama seperti di Taman Eden, Dia berbicara dengan apa? Adam dan Hawa. Dia juga akan ini. Saya hanya bertanya sekarang, jikalau Tuhan datang, kita tidak tahu. Saya selalu bilang begini, Tangkawati siap-siap untuk kalau Tuhan datang. Iya Pak Sam, benar. Tapi belum Tuhan Yesus datang, dia sudah dipanggil Tuhan Yesus. Benar kan? Ya. Ya, Ibu Valentine, kita mungkin dalam hidup kita, mungkin saya katakan kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi yang pasti 100% pasti saja kita semua akan dipanggil pulang. Benar kan? Semua. Oleh karena itu sisa hidup ini untuk apa? Untuk Tuhan. Baik. Rencana Tuhan, kebenaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Ingat loh, dunia ini sudah terlalu banyak pengkhotbah model saya ini banyak. Yang kurang orang berbuat kasih kepada sesama. Saudara tahu nggak? Mother Teresa itu presiden saja waktu dia meninggal datang antri untuk dia punya pemakaman. Sesudah Lady Diana meninggal, nggak lama dia meninggal. Saudara tahu? Mak tua. Tidak, khotbahnya juga pendek-pendek aja. Tahu nggak? Dia hanya gendong orang yang penyakit yang sudah mau meninggal, tidak ada orang kasihi, dia gendong. Di Kolkata diambil di ini. Dia apa? Ibu Ruth mau seperti ibu ini. Tiap kali ada orang mati panggil aja dia. Makanya waktu Ibu Wati itu dia sudah belum kawan. Dia hibur. Bukan ya ini dok. Inilah. Jangan kita bikin apa-apa untuk orang puji. Di firman Tuhan katakan itu perbuatan mati. Kalau kita berbuat apapun untuk pujian orang, orang anggap, orang berterima kasih, Tuhan Yesus katakan nihil di dalam. Amin. Kalau tangan kanan beri, tangan kiri tidak usah ngomong-ngomong. Begitu. Oleh karena itu, kalau saudara benar-benar katakan Tuhan Yesus,
kalau engkau datang menjemput gerejamu, mempelaimu, aku juga ingin termasuk. Engkau berikan aku pakaian lenan putih, yang berarti sudah disucikan. Aduh, saya hanya ingin supaya kita semua sama-sama. Benar kan? Masa saya mau itu satu nggak usah? Jangan, nggak mungkin lah. Biar anak kita bikin sakit kepala gimana, pada waktu itu kita pasti berdoa, Tuhan biar dia bertobat supaya masuk. Saya rindu agar kita semua ada. Tapi saya tidak garanti. Saya hanya ambil keputusan untuk diri saya sendiri. Saya mau Tuhan Yesus. Kalau engkau datang, rohmu itu yang ada, sudah engkau berikan itu ada dalam hidupku. Saya mau. Siapa di sini yang masih ragu-ragu? Tenangkan aja, kecil aja. Jangan dibodohkan. Tuhan Yesus katakan bahwa ya, sebelum kedatangannya tipu muslihat akan terjadi di mana-mana. Kepalsuan terjadi di mana-mana. Saudara dengar, banyak orang yang mengajarkan keluar dari Kristus. Ingat, apapun yang tidak mendukung siapakah Kristus sebenarnya, itu berarti penyesatan. Ya, jangan sampai loh. Ingat loh, banyak yang namanya agama itu semuanya tuh melawan apa yang sebenarnya. Kita bilang, kita harus terima mereka, kita menghargai mereka punya keputusan, tapi di mata Tuhan adalah penyembahan berhala atau kesalahan besar. Banyak jalan menuju ke Roma yang Alkitab tidak katakan. Itu para puisi yang katakan banyak jalan menuju ke Roma. Firman katakan apa? Tuhan Yesus katakan apa? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang Kristen sombong, eksklusif. Ya, kalau dia berkata begitu, itu adanya dia. Kita nggak usah melawan. Melawan rugi sendiri. Ketinggal nanti. Saudara, rapture itu datang tiba-tiba, tidak ada seorang tahu. Pengangkatan itu. Yang penting apakah hati kita sudah siap. Kalau sudah siap, kita saling menguatkan satu sama yang lain. Kalau ada yang lemah, di Tesalonika katakan, saya baca lagi lah supaya tahu. 1 Tesalonika 4 ya, ayat 16. Sebab pada waktu tanda ada diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berpuji, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu apa? Hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Hibur berarti apa? Kalau ada yang lemah, kuatkan. Ada yang tersesat, kuatkan. Ingat loh, kita bisa gambel dengan uang kita, mungkin bisa cari lagi, bisa berjudi dengan, tapi soal ini jangan sekali-sekali. Karena tidak ada kesempatan kalau kita sudah diangkat atau kita tertinggal. Dan firman Tuhan katakan, orang tidak, sekarang bertanya, orang yang sudah tertinggal apakah masih bisa bertobat? Masih. Di Alkitab katakan, orang-orang Israel akan bertobat banyak. Karena mereka akan melihat sendiri, ya. Dan ada 144, kalau saudara baca di Wahyu 6 dan 7, 144.000 orang Yahudi akan bertobat dan menjadi penginjil, pemberita. Ya, akan menjadi. Sekarang ini baru berapa saja, dunia udah gempar.
Mereka khotbahnya tuh bagus-bagus karena mereka bongkar sendiri dari rahasia-rahasia yang itu mereka bongkar. Saya terus terang banyak ikut pelajaran dari orang-orang Israel yang sudah bertobat itu. Mereka punya ini lebih dalam daripada pendeta yang pernah kita dengar dari Amerika atau dari mana. Karena mereka bongkar semua itu dari dalam. Karena mereka hidupin semuanya. Ya, dan itu baru beberapa. Kalau bayangkan 104, nanti ada, tapi melalui api, melalui penderitaan. Tapi kita di sini orang-orang percaya ini. Saudara, ada yang bilang begini, oh ya kalau begitu nggak fair ya. Kok ada yang masih ketinggalan? Kenapa Tuhan tidak tolong mereka? Tuhan hanya ambil kloter pertama, yaitu orang-orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus. Saudara pernah ingat bahwa ada besi yang bisa nyedot, besi itu apa? Besi berani itu kita bilang apa? Magnet. Kalau dia liwat, ada plastik, kira-kira dia angkat nggak? Ada kayu diangkat nggak? Sampah diangkat nggak? Tapi kalau ada jarum diangkat toh? Kenapa dia punya ininya sama? Benar nggak? Besi kan sama-sama kan? Nah, kalau kita tidak punya roh yang sama tadi saya katakan, roh Tuhan dalam hidup kita liwat, ketinggalan. Karena dalam sekejap roh Tuhan bekerja, orang-orang yang memiliki roh Tuhan akan diangkat. Oleh karena itu, kalau saudara benar-benar percaya Yesus, firman Tuhan katakan roh itu ada di dalam hidupnya. Karena tidak mungkin orang bisa percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kecuali ada roh Tuhan yang ada di dalam dia. Jadi kalau saudara sudah lahir baru, saya ingin katakan beberapa orang belum lahir baru. Saya kasih tahu, mungkin mengakui Yesus itu Tuhan hanya sebatas pengakuan. Tapi harus terjadi. Karena saya dapat kesaksian berapa banyak orang. Mereka katakan, saya dari kecil sudah ke gereja Pak, tapi saya baru lahir baru sesudah saya dengar apa yang Bapak ngomong. Baru mengalami perubahan di dalam hidup ini. Ingat loh, agama itu tidak menyelamatkan siapapun. Agama adalah buatan manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Yesus Kristus turun dari sorga untuk menyelamatkan kita. Adakah kita ini sama-sama? Ingat loh, orang yang lahir baru sama belum lahir baru itu kelihatan dari rohnya. Kalau dia belum bisa nangkap firman Tuhan itu karena rohnya di dalam itu masih mati. Orang ngomong itu langsung pertanyakan, keraguan, itu tanda dia hanya pakai otak. Tapi kalau orang yang mengalami lahir baru, rohnya itu terbuka. Oleh karena itu saya hanya rindukan supaya tidak ada satupun yang hanya datang sini karena ya ini diundang Pak Sen, kalau enggak malu lah. Jangan. Tapi benar-benar harus lahir baru. Kita semua mau lahir baru, amin. Bilang Tuhan Yesus, ubahlah hidupku, aku mau menjadi orang percaya yang Engkau inginkan dari bumi ini. Saya tidak panjangkan lagi, tapi hari ini maukah kita berdoa? Kalau yang belum bilang, Tuhan saya mau, rohmu ada di dalam hidupku, supaya pada waktu kemuliaan Tuhan mengangkat, saya pun terangkat. Saya tidak mau tertinggal di muka bumi ini. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau untuk ada di dalammu, bukan ada di hadapan, di dalammu sampai selama-lamanya. Karena saya datang daripadamu, untuk itu saya hidup untukmu. Mari katakan.